Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andri Fendi. Jadi kami berdiri di sini ingin mewawancarai tentang tugas pendidikan agama Islam. Selanjutnya di sini kita bersama saudara siapa? Moses. Di sini kita ada 10 pertanyaan untuk wawancara tentang agama Kristen. Yang pertama, apa arti iman Kristen bagi Anda secara pribadi? Kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, apakah di Kristen ada puasa? Ada. Itu lebih dari 40 hari. 2 hari. Oh, oke. Yang ketiga, apa saja hari penting di Kristen? Natal dan Jumat Agung. Jumat Agung. Yang keempat, apakah umat Kristen hanya beribadah di hari Minggu saja? Tidak. Kalau minggu itu hanya ibadah secara umum. Pertanyaan 6, apa makna doa bagi Anda dan kapan biasanya Anda berdoa? Arti berdoa itu berbicara kepada Tuhan secara langsung. Kapan biasanya Anda berdoa? Hampir setiap hari sih. Setiap hari. Yang ketujuh, bagaimana gereja atau komunitas Kristen berpengaruh dalam pertumbuhan iman Anda? Sangat-sangat berpengaruh dari segi lingkungan, pertemanan, itu sangat-sangat berpengaruh. Apalagi ya sering ibadah aja. Di sini pertanyaan akan dilempar kepada saudara Mikdad. Apakah di umat Kristen ada yang dilarang? Untuk segi makanannya, setahu saya tidak ada. Dari segi perilaku? Perilaku mungkin ada. Oke. Di mana Tuhan agama Kristen dilahirkan? Di Bethlehem di Israel. Apakah di umat Kristen ada murid Tuhan? Ada 12 murid Yesus. Apakah di umat Kristen disalibkan? Iya, disalibkan Dan disalibkan di mana? di Bukit Golgota. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Nanang dan Andrian akan melanjutkan tugas PAI untuk mewawancarai bagian Islam. Perkenalkan, nama saya Miguel Mona Malik. Saya Michael Sumartono Alamat rumahnya di mana? di Kota Baru Di sana tinggalnya sama siapa? sama orang tua. Oke. Pertanyaan boleh dilanjutkan? Boleh silakan. Makna agama Islam bagi masnya apa ya? Menurut saya agama Islam itu sebagai bentuk pedoman hidup ya, agar hidup kita menjadi lebih bermanfaat untuk seluruh umat dan untuk kebaikan diri sendiri saya pribadi. Di Islam itu ada kitab gak sih? Ada, bisa kita sebut kitab Al-Quran ya. Pedoman hidup masnya atau kayak orang-orang yang sebelum kita yang kita kayak percaya itu ada nggak? Sebelum turunnya Al-Quran mungkin ya maksudnya. Iya. Mungkin bagi agama yang lain berpedoman ke kitab yang lain, bukan kitab Al-Quran. Mungkin bisa kitab Injil untuk agama Kristen, kitab Jabur, sama kitab Taurat untuk agama-agama Hindu dan Buddha. Kalau di Islam tuh ada nggak sih kayak orang yang kayak kita bahasanya kayak kita idolin gitu? Oke, mungkin artinya adalah di sini sebagai junjungan ya, yaitu yang disebut Nabi Muhammad SAW itu sebagai, untuk di agama Islam mungkin dia adalah idol untuk seluruh umatnya, sebagai patokan juga, sebagai seseorang yang dikagumi juga. Terus ada nggak sih kayak larangan-larangan buat agama tuh yang harus dihindari banget? Harus, apalagi untuk di agama Islam itu maksiat, minum minuman khamar, minuman keras, atau menyiksa makhluk hidup. Ini artinya kayak penyiksaan kepada sesama manusia yang kayak gitu, pencurian, hal-hal yang dilanggar, hal-hal yang dibatasi di agama Islam seperti itu. Sebagai seorang muslim, apa aja sih yang udah dirasain di masa? Kalau kita sebagai muslim, kalau kita mengikuti ajaran Allah, yaitu salah satunya adalah dengan sholat, itu bisa membuat hati kita lebih tenang, lebih nyaman,
tidak ada pikiran-pikiran negatif kalau misalnya kita mengikuti dari aturan Allah. Ya, baik, kita lanjutkan. Di Islam tuh boleh nggak sih kayak makan babi gitu? Apa ada hukumnya gimana? Untuk makan babi kita diharamkan, tidak baik. Karena di dalam penelitian pun dan menurut Islam, babi itu tidak boleh untuk dikonsumsi. Terus selanjutnya, gimana sih cara kayak menenangkan hati kalau lagi keluh kesah gitu di Islam itu gimana? Kalau untuk di Islam, yang pastinya untuk menenangkan jiwa ya, itu salah satunya ada dengan sholat, berzikir setelah sholat, bersedekah pun juga bisa membuat menenangkan jiwa. Makasih sudah berkenan untuk diwawancara. Sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat untuk seluruh siswa-siswi SMA 1 Rangkas Bitung.